Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News bersama Anjani untuk mengabarkan 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, hari Sabtu 1 Mei 2021. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya subscribe dulu channel YouTube Kompas TV. Berita pertama, sahabat Kompas TV, ratusan buruh menggelar aksi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Aksi ini sebagai bentuk penolakan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan perayaan Hari Buruh Internasional. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menggelar aksi massa di Hari Perayaan Buruh Internasional. Lebih dari 200 buruh melakukan aksi agar pemerintah mencabut dan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Perwakilan buruh juga akan memberikan petisi yang berisi tuntutan buruh di Hari Buruh Internasional. Surat petisi itu akan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dan Presiden. Pemerintah juga mengapresiasi aksi unjuk rasa di Hari Buruh Internasional yang berjalan sesuai protokol kesehatan dan menerima dengan baik surat petisi dari serikat buruh. Menerima perwakilan dari rekan-rekan serikat pekerja, ada Pak Andi Novel, berikutnya ada Mas Iqbal, dan para sekjen, diikuti beberapa anggota yang lain. Yang pertama, pemerintah mengapresiasi atas kegiatan May Day yang telah berjalan dengan baik, dan saya tadi juga menerima penyampaian dari beliau bahwa beliau memiliki pemikiran yaitu ikut berempati atas situasi COVID-19, dan beliau memiliki tanggung jawab sosial yang sangat tinggi agar COVID ini tidak merebak. Untuk itulah kegiatan May Day ini dijalankan dengan sangat baik dan bersifat mendidik, juga memberikan ketenangan bagi masyarakat. Ini sebuah hal yang perlu kita apresiasi bersama. Yang kedua, beberapa penyampaian telah saya terima dan nanti akan kita sampaikan kepada pihak-pihak berkaitan. Yang ketiga, bahkan KSP juga punya tugas untuk melakukan pengawalan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana mengimplementasikan di lapangan. Kita akan mengawal dengan baik, sehingga nanti apabila terjadi sesuatu di lapangan, kita bisa berkomunikasi dengan para serikat pekerja untuk kelancarannya semua. Itu hal yang kita apresiasi atas kegiatan hari ini. Dan selanjutnya secara materi, substansi, Mas Adi dan Mas Iqbal bisa menyampaikan kepada media. Berita kedua, sahabat Kompas TV, ratusan warga korban investasi bodong melapor ke Polresta Samarinda. Para korban ini melapor terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan investasi di 212 Mart Samarinda. Sebanyak 600 investor diduga ditipu oleh oknum penggerak komunitas Koperasi 212 Samarinda untuk pembentukan 212 Mart di kota Samarinda. Para korban mencatat kerugian hingga 2 miliar rupiah. Para penggagas Koperasi 212 juga tidak bisa dikonfirmasi keberadaannya dan semua jalur komunikasi terputus. Kini para investor telah melaporkan secara resmi dugaan investasi bodong ini ke Polresta Samarinda. Pada hari ini kami menyerahkan laporan tertulis terkait adanya dugaan penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh 4 oknum yang mengatasnamakan komunitas 212. Modus yang digunakan dalam permasalahan ini adalah mereka menghimpun dana secara ilegal yang kemudian diatasnamakan untuk unit usaha berupa 212 Mart. Tetapi dalam perjalanannya unit usaha ini tidak berjalan dan apa yang dijanjikan kepada para investor tidak dipenuhi. Yang dijanjikan itu berupa apa itu, Pak? Berupa keuntungan, benefit itu. Ya, bagi hasil. Betul. Berarti sempat berjalan dong nih 212 Mart ini, Bang? Sempat berjalan, tetapi memang tidak semua investor mendapatkan apa yang dijanjikan seperti itu. Sehingga semuanya
memuncak pada saat di sekitar tahun 2020 itu memang benar-benar tidak ada keuntungan yang diperoleh dan upaya-upaya secara kekeluargaan sudah ditempuh tetapi tidak ada hasil. Bahkan ada beberapa terlapor ini sekarang posisinya di luar kota Samarinda dan tidak bisa dihubungi. Nah, terlapor ini siapa aja nih Pak yang terlapor di kasus ini mungkin Pak? Ya, inisialnya ada P, yang pertama P selaku ketua komunitas 212 Samarinda, yang kemudian ada HBN, yang ketiga ada RJ, dan yang keempat ada MSA. Oke. Semuanya di komunitas itu Pak ya? Pengurus komunitas itulah ya? Komunitas 212. Berita ketiga sahabat Kompas TV, penambahan kasus baru COVID-19 di India tembus 401.993 kasus baru dan mencetak rekor harian dunia dalam waktu 24 jam terakhir. Dengan penambahan ini, jumlah keseluruhan kasus COVID-19 di India kini melampaui 19 juta kasus. Selain itu, jumlah kematian akibat COVID-19 di India per 30 April 2021 kemarin yaitu sebanyak 3.523 jiwa. Sehingga total pasien COVID-19 meninggal akibat COVID-19 di India tercatat sebanyak 211.835. Krisis COVID-19 di India juga diperparah dengan kekurangan tempat tidur di rumah sakit, oksigen medis, dan obat-obatan penting. Nah, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini sahabat Kompas TV. Jangan lupa ya untuk terus jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan. Terakhir, jangan lupa juga like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Saya Anjani, pamit undur diri dulu ya. Dadah!